Om Swastiastu. Om Awigana-mastu, Nama Sidam. Halo anak-anak kelas 5, bertemu kembali bersama Pak Kadek. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Ide Sang Hyang Widi-Wasi. Pada kesempatan hari ini, Pak Kadek akan berbagi tentang pembahasan penilaian akhir semester 1 di kelas 5 ya. Nah, Pak Kadek langsung saja. Ada 45 soal dibagi menjadi 3 materi. Yang pertama materinya adalah Weda. Nomor soalnya 1 sampai 15, kemudian Catur Marga Yoga 16 sampai 30 dan Cadu Sakti nomor 31 sampai 45. Nah, kita langsung saja. Soal nomor 1. Weda berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya A. Mengetahui, B. Kebenaran, C. Cahaya, D. Pengetahuan. Jadi sudah jelas jawabannya adalah D. Pengetahuan. Karena wid itu berasal dari kata wid, artinya pengetahuan. Nomor 2. Kitab suci Weda dibagi menjadi 2, yaitu A. Seruti dan Rigweda, B. Seruti dan Semerti, C. Seruti dan Yajurweda, D. Seruti dan Samaweda. Nah, yang dibagi 2 adalah Seruti dan Semerti. Seruti adalah mendengar, Semerti adalah ingatan. Kitab yang ditulis berdasarkan wahyu yang didengar langsung disebut. Nah, tadi sudah Pak Kadek jelaskan. Kita langsung saja silang option A. Nomor 4. Kitab yang ditulis berdasarkan ingatan. Nah, tadi sudah Semerti ya. Berasal dari kata semer yang artinya ingat. Soal nomor 5. Kemudian Weda dibagi lagi menjadi 4 yang disebut dengan Catur Weda Samhita ya. Nomor 6. Ilmu yang mempelajari tentang astronomi. Nah, astronomi itu artinya Jyotisa ya. Ya, Jyotisa. Nomor 7. Kitab yang berisi tentang ilmu magis adalah Rigweda, ini adalah doa, Samaweda ini adalah doa pujaan, Yajur adalah yadnya, Atharwa Weda ini ya. Nomor 8. Wahyu Weda yang diterima oleh Maharsi diterima melalui A. Belajar, B. Berguru, C. Tanpa tapa dan samadhi, D. Menghafal. Berarti jawabannya adalah C ya. Tapa dan samadhi. Nomor 9. Resi penerima wahyu Weda berjumlah, nah ini sudah jelas 7 yang disebut dengan Sapta Resi penerima wahyu. Nah, ini juga nomor 10 ya. Nah, lanjut nomor 11. Yang menyusun kitab Rigweda adalah A. Resi Jaimini, B. Resi Waisampayana, Resi Pulaha, Resi Sumantu. Rigweda Pujawasu. Ingat ini ya, Pulaha, Jaimini, Waisampayana, Sumantu, Pujawasu. Nomor 12. Kitab yang menjadi sumber hukum Hindu adalah A. Kitab Seruti dan Semerti, B. Kitab Upanishad, C. Kitab Manawa Dharma Sastra, D. Kitab Bhagavad Gita. 12. A ya, Seruti dan Semerti itu adalah sumber hukum. Nah, ada beberapa soal yang akan tidak Pak Kadek jelaskan ya. Nanti silakan anak-anak cari di buku. Nomor 13. Urutan sumber hukum menurut kitab Manu Semerti. Seruti Semerti sila yang pasti kata kuncinya adalah harus berisi seruti dan semerti. Ini adalah dasar hukum ya. Berarti sudah jelas sekali jawabannya adalah option A. Nomor 14. Peraturan adat istiadat. Nah, merupakan sumber hukum disebut dengan istilah seruti, sila, sad acara. Nah, ini silahkan anak-anak cari jawabannya di buku ya. Apakah C atau D gitu ya. Nomor 15. Arti moksa dalam catur purusa arta adalah A. Kebenaran yang hakiki, B. Harta benda, C. Hawa nafsu,
D. Kebahagiaan yang abadi. D. Kebahagiaan yang abadi. Ya, abadi. Abadi artinya kita tidak mungkin terlahir kembali, menyatu dengan Brahman. Nomor 16. Di bawah ini merupakan perbuatan yang mencerminkan ajaran Bhakti Marga Yoga adalah ya sujud bakti hadapan Nida Sang Hyang Widi. Nah, itu kata kuncinya. A. Sembahyang karena terpaksa. B. Trisandhi sambil bermain. C. Sembahyang purnama tilam dengan khusyuk. D. Sembahyang dengan bercanda. Sudah jelas berarti jawabannya adalah C. Nomor 17. Jarat Karu rajin belajar sehingga mampu memiliki pengetahuan yang mampu melihat atma orang tuanya. Berarti Jarat Karu melaksanakan ajaran. Kata kuncinya adalah ini. Nah, pengetahuan berarti jenana. Nah, itu adalah kata kunci. Ya, nomor selanjutnya 18. Apabila moksa telah tercapai, maka atma dengan Brahma itu tunggal adanya. Sloka di bawah ini yang tepat adalah A. Tatwamasi, B. Aham Brahma Asmi, C. Moksanam Sariram Sadanam, Brahman Atman Aikyam ini. Brahman Atman Aikyam. Ya. Nomor 19. Apabila seseorang telah mencapai moksa, maka atma akan mengalami, kalau moksa maka atma itu akan menyatu dengan Brahman atau Tuhan dan akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. 20. Salah satu bagian panca satya adalah satya laksana yang memiliki arti satya laksana itu artinya tindakan atau perbuatan, ya. Setia terhadap pikiran, setia kata-kata, setia terhadap perbuatan, setia terhadap janji. Nah, ini sudah jelas. Ya. Setia terhadap perbuatan atau perkataan. Perbuatan atau tindakan, pelaksanaan, ya. 21. Kata tatwamasi. Ada ulang. Kata tatwamasi berarti itu adalah kamu, di mana berasal dari bahasa A. Sanskerta, Jawa kuno, Kawi atau Indonesia. Nah, ini sudah jelas berasal dari bahasa Sanskerta. 22. Tujuan yang tertinggi bagi umat Hindu adalah tersurat dalam kitab suci Weda. Tertinggi, tujuan tertinggi agama Hindu adalah Satyam Eva Jayate, Moksartam Jagadita Yace Dharma, Dharma Atakama Moksa, Moksanam Sariram Sadanam nih, ya. C, ya. Moksartam Jagadita Yace Dharma. Kalau Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti akan benar. 23. 4 jalan menghubungkan diri dengan Sang Hyang Widi disebut A. Catur Purusa Artha, B. Catur Marga Yoga, C. Catur Permana, D. Catur Kramana. Catur Marga Yoga. Kalau Catur Purusa Artha tujuan agama Hindu. 24. Berhubungan dengan Sang Hyang Widi dengan jalan berbuat kebaikan. Nah, kata kunci berbuat, perbuatan. Berarti karma marga, bakti, jenana, raja. Berarti sudah jelas karma marga yoga. Karma artinya perbuatan. 25. Ajaran catur marga yoga diterapkan dalam kehidupan. Tujuannya adalah untuk mencapai mencapai A. Moksa, B. Kesenangan, kegembiraan di keraguan. Nah, sudah jelas pasti moksa. 26. Contoh penerapan dari catur marga yoga yang benar adalah A. Melakukan trisandhi karena takut dihukum guru, B. Belajar karena terpaksa, C. Berbuat baik karena ingin mendapat pujian, D. Melaksanakan catur brata. Nah, ini sudah pasti ini, ya. Nah, sudah. Pak Kada lanjut, ya. Nomor 27. Berikut ini merupakan contoh penerapan jenana marga yoga. Nah, jenana ini artinya pengetahuan. A. Belajar karena terpaksa, B. Belajar kitab suci keagamaan dilandasi kesadaran,
C. Belajar karena takut. D. Belajar untuk menghindari hukuman. Nah ini sudah jelas. Belajar kitab suci keagamaan dilandasi oleh kesadaran. 28. Dalam ajaran catur purusa arta, mendapatkan arta dan kama harus berdasarkan A. Dharma, B. Adharma, C. Asusila, D. Moksa. Harus berdasarkan dharma. Ya, kita harus mendapatkan uang berdasarkan kebaikan. Kalau adharma ini kebalikan dari adharma, ya jahat, perbuatan jahat, sama dengan ini asusila. 29. Dalam cerita Panca Pandawa masuk surga, yang sangat teruji kesetiaannya adalah A. Arjuna, B. Bima, C. Yudhistira, D. Sahadewana. Jawabannya adalah C. Yudhistira lah yang sampai di sana, masuk surga sendirian. 30. Dalam cerita Jaratkaru, sang Jaratkaru menolong leluhurnya dengan cara A. Bersedekah, B. Berbuat baik, C. Kawin, melaksanakan yadnya. Berbuat baik, ya. 31. Kata sakti dalam Cadu Sakti adalah A. Kegelapan, B. Kemahakuasaan, C. Kejujuran, D. Kebaikan. Sakti itu artinya kemahakuasaan, ya. Maka kita lanjutkan. 32. Yang termasuk bagian Cadu Sakti adalah kecuali Prabu Sakti, Wibu Sakti, Kriya Sakti, Karamana Sakti. Nah, ini yang kecuali, ya. Kecuali itu artinya yang bukan. Nomor 33. Sang Hyang Widi bersifat maha ada. Dalam Cadu Sakti disebut maha ada. Berarti A. Prabu Sakti, Wibu Sakti, Kriya Sakti, Janana Sakti. Berarti Wibu. Bu ini berasal dari kata ada, ya. 34. Sang Hyang Widi bisa menciptakan alam semesta beserta isinya. Yang menciptakan alam semesta beserta isinya adalah Prabu Sakti, Wibu Sakti, Kriya Sakti, Janana Sakti. Nah, ciptakan alam semesta. Anak-anak silahkan buka bukunya, pilih A apa C, ya silahkan. Nomor 35. Prabu Sakti bersifat utpati stiti praline, adalah bagian dari A. Trisakti, B. Triwara, C. Trimurti, D. Trikona. Nah ini sudah jelas Trikona, ya. Kalau Trisakti berarti Saraswati, Laksmi, Durga. Kalau Triwara Pasa, Betang, Kajang. Kalau Trimurti Brahma, Wisnu, Siwa, ya. Brahma, Wisnu, Siwa adalah bagian dari Trimurti tadi Pak Kadek sudah singgung. 37. 3 hubungan harmonis untuk mencapai kebahagiaan dalam agama Hindu disebut A. Trihdekarana, Trikaya Parisuda, Trimurti, Trikona. Nah ini Prahayangan, Pawongan, dan Palemahan. 38. Hubungan antara manusia dengan Tuhan disebut dengan Prahayangan kalau Pawongan, manusia dengan manusia kalau Palemahan, manusia dengan lingkungan. Kita lanjut. Dalam Cadu Sakti, Prabu Sakti berarti Tuhan Maha. Nah, Prabu itu Maharaja. Raja itu berarti Maha Kuasa. Itu adalah kata kuncinya. Nomor 40. Sang Hyang Widi ada di mana-mana, wiapi wiapake nirukara. Tuhan Maha ada dalam Cadu Sakti disebut. Nah, tadi sudah Pak Kadek singgung, ada soal yang hampir mirip. 41. Sang Hyang Widi mengetahui segala yang ada dalam Cadu Sakti disebut dengan mengetahui. Ya, kata kunci mengetahui, pengetahuan, berarti sudah jelas adalah Janana Sakti. Nah, seperti itu. 42. Hyang Widi bekerja terus-menerus tanpa henti baik siang maupun malam sehingga ada kehidupan di bumi ini. Kemahakuasaan Sang Hyang Widi yang seperti itu disebut terus bekerja
kata kunci. Ingat, kerja berarti kriya. Seperti itu caranya menjawab biar cepat ya. Nomor 43. Ide Sang Hyang Widi mengetahui apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan perbuatan kita. Maka dari itu kita wajib berpikir, berkata, berbuat yang baik pada saat di sekolah. Berpikir, berkata, berbuat semaunya. C. Berpikir, berkata, berbuat yang membuat hati pimpinan senang. D. Berpikir, berkata, berbuat yang baik dimanapun dan kapanpun ya. Sudah jelas sekali itu. 44. Dalam ajaran Trihita Karana, selain menjaga hubungan yang harmonis dengan Sang Hyang Widi dan sesama manusia, kita juga harus menjaga hubungan yang harmonis dengan lingkungan. Ya, ini disebut dengan hubungan pawongan dengan palemahan. 45. Yang terakhir, alam semesta ini diciptakan oleh kemahakuasaan ide Sang Hyang Widi Wasa. Di bawah ini yang merupakan contoh usaha untuk menjaga keseimbangan alam sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan adalah A. Membuang sampah di got, B. Membuang air limbah di jalan, C. Membersihkan halaman rumah saja, D. Melaksanakan gotong royong agar lingkungan bersih. Jadi sudah jelas kita silang jawab option D. Nah, sekarang soal esai ya. Kitab suci Weda berisi tentang pengetahuan. Kitab suci Weda yang ditulis setelah didengar langsung disebut dengan ditulis setelah didengar. Kitab suci Weda yang ditulis setelah didengar langsung disebut kitab tulis semerti ya, didengar. 3. Kitab suci Samaweda ditulis oleh Rigveda, Puja, berarti Resi Jaimini. Nomor 4. Kitab suci Weda yang berisi tentang doa dan pujaan adalah kitab Rigveda. Orang yang menjalankan bakti marga yoga disebut bakti ya, bakti. 6. Dalam cerita Pandawa masuk surga yang hidup sampai akhir adalah Yudhistira. Di option pilihan ABC-nya itu sudah ada ya. Sujud bakti hadapan ide Sang Hyang Widi dengan tulus ikhlas disebut titik-titik marga. Nah, ini di soal sudah ada jawabannya ya, berarti bakti marga yoga. Yang memiliki sifat cadu sakti adalah siapa yang memiliki sifat cadu sakti? Tuhan yang Maha Esa. Ya. Nomor 9. Jalan bersatu dengan Sang Hyang Widi dengan cara menuntut dan mengabdikan ilmu pengetahuan disebut dengan Jenana Marga Yoga. 10. 4 tujuan hidup manusia dalam Hindu dikenal dengan 4 tujuan hidupnya adalah catur ya, paramita ya. Nah, baiklah anak-anak, hanya itu yang bisa Pak Kadek sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada kesalahan dalam proses penyampaian materi Pak Kadek mohon maaf, dan akhiri dengan Paramasanti Om Santi 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 Om.